tadi ya. Ya. Tapi Banyuwangi kan dulu tidak terlalu dikenal dulu ya. Mungkin 15 tahun Betul, tidak dikenal. betul. Ya. Ya. Padahal kan tadi kalau bilang sebetulnya awalnya udah dari dulu ada Ya, ya kan? betul. Kenapa itu Pak terjadi? Begini, sejak kepemimpinan Pak Azwar Anas di tahun 2010 ya, salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Banyuwangi ini salah satunya adalah pariwisata. Ya, beliau Pak Anas menempatkan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan. Itu sudah secara regulasi itu masuk di RPJMD kita. Ya. Pertama adalah sektor pariwisata, kemudian pertanian, dan kemudian UMKM. Ketika itu menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi, maka seluruh SKPD ya itu harus mengarah ke sektor prioritas tersebut. Contoh, ketika kita berbicara infrastruktur, ya tentu infrastruktur yang mengarah kepada pengembangan kepariwisataan, kepada destinasi-destinasi wisata. Itu yang kita lakukan. Nah, kunci pembangunan pariwisata itu kan sebetulnya ada 3. Pertama adalah akses, ya. Kemudian yang kedua itu amenitas, yang ketiga adalah atraksi. Pertama Pak Anas itu menjabat bupati, maka yang dilakukan itu adalah bagaimana ke Banyuwangi ini orang aksesnya mudah, ya. Karena itu beberapa bulan setelah beliau menjabat langsung Bandara Banyuwangi dioperasionalkan, ya. Itu salah satunya. Nah, dengan Banyuwangi letaknya kan jauh di ujung timur Pulau Jawa ya. Dari Jakarta kalau mau darat itu bisa sampai 24 jam lebih ya. Kemudian dari Surabaya 7 jam, bahkan bisa sampai 8 jam. Dari Bali bisa 5 jam. Jadi orang mau ke Banyuwangi dengan melihat jarak yang begitu udah balik kanan duluan. Karena itu yang pertama kuncinya adalah akses. Karena itulah kemudian beberapa bulan setelah menjabat Pak Anas langsung mengoperasionalkan Bandara Banyuwangi. Dan saat ini Bandara Banyuwangi sudah melayani rute-rute penerbangan dari Jakarta, dari Surabaya, dari Denpasar, bahkan beberapa tahun kemarin itu bahkan international flight dari Kuala Lumpur sudah dibuka direct flight ke Banyuwangi. Nah, akses itu yang pertama dibuka gitu loh. Saya punya pertanyaan karena pernah mendengar seperti ini Pak. Ya. Katanya seluruh dinas di Banyuwangi itu dinas pariwisata. Ya. Itu apa maksudnya Pak? Itu ya semacam apa ya, itu yang saya katakan tadi, karena RPJMD kita itu prioritasnya adalah pariwisata, maka seluruh dinas, semua kegiatannya itu bermuara kepada pengembangan kepariwisataan. Contoh, dinas pertanian. Dinas pertanian ini tidak melulu bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian, tidak hanya melulu itu, tetapi juga bagaimana sektor pertanian itu menjadi atraksi wisata. Sektor dinas pertanian itu sampai mempunyai kawasan yang namanya agrowisata Taman Suruh, yang itu sekarang menjadi destinasi wisata. Di situ orang bisa melihat bagaimana integrasi antara tanaman pangan, hortikultura, kemudian ternak itu menjadi satu kawasan terintegrasi, sekaligus sebagai tempat edukasi bagi para petani, tapi di situ juga menjadi atraksi wisata. Itu salah satu contoh sektor pertanian. Kita punya event yang namanya Banyuwangi Festival. Banyuwangi Festival itu ya sekarang terganggu dengan adanya COVID ya, dengan adanya pandemi ya. Karena itu sebetulnya kita mengagendakan 102 event. Setiap SKPD ya itu mempunyai tanggung jawab atas event-event yang digelar. Jadi semua event yang ada di Banyuwangi tidak seluruhnya kegiatannya dinas pariwisata. Contoh, dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu kegiatan bagaimana posyandu, itu semua dinas saya kira di seluruh Indonesia punya kegiatan bagaimana mengembangkan posyandu, ya kan? Aktivitas di posyandu. Nah, kegiatan posyandu ini dibikin sebuah atraksi kegiatan yang bisa menarik sebagai atraksi wisata. Misalnya ada festival posyandu, itu udah beda. Padahal kegiatannya ya sama dengan dinas-dinas di kabupaten lain. Bagaimana mengembangkan, mengedukasi orang sadar datang ke posyandu. Kita bikin sebuah festival, namanya adalah Festival Posyandu, ya. Kita datangkan misalnya endorse ya untuk kegiatan itu, seperti misalnya yang kita Dr. Lula Kamal ya, kita hadirkan di situ. Nah, itu ya yang kita sebut bahwa semua dinas itu dinas pariwisata, semua kegiatan, bagaimana kegiatan-kegiatannya dia itu bisa menjadi atraksi wisata, gitu loh. Itu yang disebut dengan semua dinas adalah dinas pariwisata. Itu sejak kapan Pak perubahan itu, pergeseran itu kan misalkan Pak Anas naik 2010, apakah lama
atau perlu proses berapa lama itu? Ya, tentu perlu proses ya, gradual. Kita awal tahun 2011 kita punya event yang hanya 12 event saat itu. Kemudian tahun berikutnya naik menjadi 15 event. Tahun 2020 kita punya itu 123 event ya. Ya, untuk melaksanakan event sebesar ini perlu sinergi semua SKPD. Ego sektoral harus dilepaskan. Nah, untuk membuat atmosfer semacam ini memang tidak mudah. Ada proses gitu loh. Dan memang ini perlu pembangunan pariwisata ini tidak bisa dilakukan oleh Dinas Pariwisata saja. Ya, harus datang dari top down, dari pimpinan tertinggi sebuah daerah. Dan itu juga harus jelas diaplikasikan dalam bentuk regulasi. Di sini jelas sudah ada RPJMD yang memang mengatur bahwa sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Itu sebagai dasar pijakan hukumnya. Sehingga semua SKPD itu tidak salah ketika semua kegiatannya itu diarahkan ke sektor pariwisata. Gitu. RPJMD itu tahun berapa? RPJMD kita tahun 2012 ya, yang sejak apa itu di awal itu di awal periodenya Pak Anas ya. RPJMD kita yang tahun ini setelah ibu-ibu ini tetap sektor pariwisata menjadi sektor unggulan ya. Memang ada perubahan penempatan urutan ya, meskipun sama-sama sektor unggulan. Saat ini pertanian menjadi urutan yang pertama, kemudian UMKM dan pariwisata. Tetap pariwisata yang muncul. Kenapa begitu? Karena seiring dengan masa pandemi ini, maka sektor pertanian yang juga akan diarahkan kepada pertanian yang bersifat agroturism, ya itu sangat pas ketika di masa pandemi ini. Karena memang latar belakangnya adalah pandemi ini, karena itu dirubah ininya, susunannya, ya tidak seperti yang RPJMD tahun sebelumnya gitu loh. Itu istri Pak Anas ya? Betul, ya, betul. Maksudnya kesinambungannya cukup ada. Oh ya. Nah, ya berarti dari 2010 Pak Anas naik itu perlu 2 tahun untuk menyusun RPJMD. Betul. Ya, betul. Sebelumnya itu kemana Pak? RPJMD arahnya kemana? Ya, sebelumnya kan memang kita bertumpu pada pertanian ya. Itu yang artinya RPJMD sebelumnya tidak menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan. Meskipun kita punya potensi itu kan sebetulnya dengan potensi alam yang ada pada kita yang sudah saya sebutkan tadi gitu loh. Cuman itu tidak dilirik sebagai sektor yang sangat potensial untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat Banyuwangi gitu loh. Kita tetap konvensional seperti daerah yang lain, pertanian seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain. Itu yang dilakukan oleh bupati-bupati sebelumnya, dan Pak Anas melihat potensi sektor pariwisata itu sangat besar ya. Kemudian kita juga alam kita juga cukup cantik gitu ya. Di Banyuwangi ini lengkap ya, mulai dari pemandangan di puncak gunung sampai underwater kita punya, dan itu jaraknya tidak jauh ya. Dari pantai mau beralih kepada suasana pegunungan setengah jam udah nyampe gitu loh. Jadi dari pantai ini, dari kota ya, dari kantor ini kira-kira cuma 5 menit udah pantai nih gitu loh. Itu suasana pantai, kita ada Pantai Bum. 15 menit dari kantor ini ya, itu udah suasana sawah, terasiring dan lain-lain gitu loh. Jadi potensi itu yang kita punya dan itu kita kemas menjadi atraksi wisata yang menarik gitu loh. Di beberapa daerah Pak, RPJMD itu kadang hanya jadi dokumen saja. Ya, kita selain punya RPJMD juga punya Perda tentang pengembangan Riparda ya, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah. Ya, selain itu kemudian didetailkan lagi RPJMD, kemudian kita punya Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Banyuwangi. Itu juga Perda juga. Artinya dokumen-dokumen hukumnya, regulasinya udah jelas yang memerintahkan kita untuk fokus di pengembangan kepariwisataan gitu loh. Karena itulah semua SKPD tidak salah ketika semua kegiatannya itu di goalnya itu adalah pengembangan kepariwisataan gitu loh. Berarti itu prosesnya kan dari pimpinan tertinggi mengatakan kita arahnya ke sini, kita buat RPJMD. Ya. Yang buatnya itu berarti biasanya tim ahli, ada akademisi. Betul ya. Tapi kan kalau kadang-kadang nih Pak di beberapa daerah. Ya. RPJMD itu RPJMD aja, kegiatan gitu Pak. Itu gimana untuk bisa mensinergikan agar tadi semua SKPD itu dinas kan ya? Ya, dinas itu bisa satu visi gitu. Nah, itu memang peran top leader ya, peran
Bupati bahwa ketika kita fokus kepada pariwisata, tentu semua SKPD itu harus mengarah ke situ. Contoh yang saya tadi sampaikan, ya. Kalau kita mau mengembangkan ijen, menjual ijen, ya tidak mungkinlah akses ke ijen itu jelek, ya kan? Karena itu PU ya harus menganggarkan atau bagaimanapun, apakah itu dari daerah atau kita mengupayakan dari dana-dana pusat, bagaimana akses itu bisa bagus gitu loh. Alas Purwo, Alas Purwo itu salah satu di Parda kita, salah satu wilayah pengembangan pariwisataan di Banyuwangi itu ada 3 ya, ada Ijen, ada Alas Purwo, kemudian ada Sukomade. Itu wilayah pengembangan kita, induknya gitu loh. Nah, kalau 3 tempat ini kemudian akses saja masih susah, bagaimana kita mau mengembangkan? Padahal